Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 13 DPR RI upayakan adanya kerjasama dengan Kanada terkait reformasi regulasi, imigrasi, dan hak asasi manusia. Komisi 13 DPR RI mengupayakan adanya kerjasama dengan Kanada terkait reformasi regulasi, imigrasi, dan hak asasi manusia. Hal itu ditekankan Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya usai menerima kunjungan delegasi Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton. Reformasi lapas rutan yang merupakan tupoksi Komisi 13 menjadi pembahasan dalam pertemuan ini. Selain itu, Willy juga menilai manajemen imigrasi Kanada memiliki keunggulan yang perlu diadaptasi dalam negeri. Tadi kami banyak sharing tentang border manajemen perbatasan, ya, imigrasi karena Kanada berbatasan langsung dengan Amerika. Itu yang kemudian banyak kami bahas. Tadi beliau juga menjelaskan bahwasanya ada semacam kursus reguler bagi para petugas-petugas imigrasi, dan tadi saya tanyakan apakah itu bisa bekerja sama dengan kita, itu beliau sampaikan sangat terbuka. Petugas kepolisian kita, petugas imigrasi kita, termasuk staf ahli kita di DPR itu bisa kemudian ikut program lah ya, untuk kemudian kita bisa belajar dari sejauh ini bagaimana manajemen imigrasi mereka. Lebih lanjut, Willy menambahkan pihaknya tertarik untuk mengunjungi Kanada sebagai penguatan hubungan kerjasama bilateral, khususnya untuk meninjau manajemen dan teknologi keimigrasian Kanada yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Rifki dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI secara resmi luncurkan grup kerjasama antar parlemen Indonesia dengan 102 negara sahabat dengan tema Connecting Parliaments, Strengthening Global Partnership. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI secara resmi meluncurkan grup kerjasama antar parlemen Indonesia dengan 102 negara sahabat. Peluncuran grup kerjasama ini mengambil tema Connecting Parliaments, Strengthening Global Partnership. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyampaikan pembentukan grup kerjasama bilateral atau GKSB ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Tentunya yang selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Selain itu, GKSB juga memiliki fungsi diplomasi parlemen yang memudahkan anggota dewan untuk berinteraksi dengan berbagai negara. Mulai dari pertukaran pandangan terkait fungsi dan tugas parlemen hingga wadah praktik dalam menangani berbagai isu global. Yang pertama, karena DPR punya fungsi diplomasi, diharapkan kerjasama dengan parlemen negara lain akan memperkuat posisi Indonesia, mencapai targetnya dengan harapan Indonesia bisa menjadi negara yang diterima oleh semua. Kalau kata Pak Prabowo, 1000 kawan itu kurang, 1 musuh itu kebanyakan. Nah, karena itu kita bikin friendship group yang jumlahnya cukup besar, 102 negara. Jadi kayak dengan Vietnam, beda dengan Inggris, beda dengan Kanada, beda dengan Chili, beda dengan Venezuela. Nah, masing-masing tugas dari grup kerjasama itu melis 3-5 prioritas yang memperkuat hubungan ini menjadi hubungan yang produktif. Sepak terjang GKSB diharapkan dapat berjalan efektif dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia di tingkat global, termasuk menguatkan komitmen Indonesia untuk terus menyuarakan kemerdekaan bagi Palestina. Andini dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Terkait laporan dugaan salah tangkap pada kasus pengeroyokan di Tasikmalaya dan kasus kematian Rahmat Faiz Sandri di Jakarta Timur, Komisi 3 DPR RI dorong adanya perbaikan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum terkait laporan dugaan salah tangkap pada kasus pengeroyokan di Tasikmalaya dan kasus kematian Rahmat Faiz Sandri di Jakarta Timur. Berkaitan dengan kasus itu, Komisi 3 DPR RI mendorong adanya perbaikan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian. Dalam rapat ini turut hadir aparat kepolisian, keluarga korban, serta penasihat hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun mengapresiasi pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 3 yang kerap menanggapi aduan masyarakat.
Ia mendukung kelanjutan pemeriksaan dengan meminta keterangan dari kedua belah pihak untuk memenuhi nilai keadilan. Dan juga tadi yang menarik bahwa saksi korban juga dihadirkan. Jadi perimbangan antara pelapor kepada Komisi 3 dan apa yang dilaporkan itu bisa adil gitu, tidak keberpihakan. Sedangkan kasus yang kedua, memang kita memerlukan suatu permintaan, tadi pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan ketidakpastian atau kecurigaan terhadap proses penyidikan. Dan tadi kesimpulannya bahwa kita akan mengundang Kapolres Jakarta Timur dan jajarannya untuk mendengarkan apa yang sebenarnya yang terjadi. Dari kasus yang diadukan, Adang Darajatun meminta aparat penegak hukum untuk mendalami dan memperhatikan Undang-Undang Peradilan Anak, sehingga tidak ada lagi pemeriksaan hukum terhadap anak di bawah umur tanpa adanya pendampingan. Selain itu, Adang Darajatun juga berharap agar pihak kepolisian dapat rutin memelihara fasilitas, khususnya CCTV, yang kerap menjadi bukti penting dalam kasus hukum. Ferdian dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Guna mencegah bahaya penggunaan media sosial bagi anak-anak, pemerintah berencana menerapkan pembatasan konten dan usia pengguna media sosial sebagai salah satu strategi pemerintah melindungi anak-anak di ruang digital. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, DPR RI menilai ide pembatasan usia pengguna media sosial namun perlu kajian secara lebih komprehensif. Kajian ini dilakukan agar tidak menimbulkan mispersepsi di masyarakat dan tekanan sosial di masyarakat. Saksikan informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini.
Kecanggihan teknologi saat ini membuat masyarakat di seluruh kelompok umur tidak terpisahkan dari penggunaan media sosial, tak terkecuali anak-anak. Badan Pusat Statistik menunjukkan sebanyak 88,99% anak berusia 5 tahun ke atas mengakses internet untuk media sosial, seperti YouTube, WhatsApp, dan TikTok. Penggunaan media sosial bagi anak-anak tidak hanya memberikan dampak positif, seperti meningkatkan keterampilan digital dan kreativitas, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti ketergantungan, gangguan belajar, perundungan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usianya. Guna mencegah bahaya penggunaan media sosial bagi anak-anak, pemerintah berencana menerapkan pembatasan konten dan usia pengguna media sosial sebagai salah satu strategi pemerintah melindungi anak-anak di ruang digital. Selain itu, penertiban konten oleh Komdigi juga harus segera dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari internet seperti perundungan yang semakin naik setiap tahunnya. Kita ingin pemerintah membatasi dengan cara memproteksi anak-anak kita. Selama ini kan proteksinya dilakukan masih secara longgar dan secara teknis pembatasan diserahkan pada orang tua, terus kemudian oleh anaknya sendiri dengan mengatur fiturnya dan seterusnya nggak bisa. Semua konten yang masuk, platform media yang masuk di Indonesia diproteksi dari konten yang semacam itu. Tindakan yang sifatnya adalah masif dan langsung dilakukan oleh pemerintah, bukan masing-masing individu dan keluarga. DPR RI telah mendengar rencana pemerintah perihal ide pembatasan usia pengguna media sosial. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, meskipun kebijakan tersebut sudah diberlakukan di beberapa negara seperti Australia, namun perlu kajian secara komprehensif agar tidak menimbulkan tekanan sosial di masyarakat. Kita waktu itu memang mendengarkan ide itu dan sempat kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita sempat kaji karena di beberapa negara itu memang ada pembatasan usia. Nah tapi baik buruknya kemudian dari sisi manfaat dan lain-lain kita akan kaji lebih dalam dan tentunya ide dari pihak pemerintah itu kemudian dari legislatif itu kita akan kaji dan kita akan bicarakan bersama. DPR RI akan terus menerima ide atau usulan dari seluruh stakeholder dan masyarakat sipil dalam mengkaji aturan pembatasan usia pengguna media sosial agar menghasilkan undang-undang yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Fenomena munculnya pagar laut di Kabupaten Tangerang menjadi persoalan serius yang mengganggu aktivitas nelayan serta menjadi pelanggaran hukum karena daerah laut seharusnya tidak dilakukan sertifikasi kepemilikan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa, saya sampaikan satu.
Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, meskipun Menteri Agraria Tata Ruang sudah mencabut sertifikat tersebut, perkara ini perlu diusut tuntas guna menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat di atas laut tersebut. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang ketahui bahwa munculnya pagar laut di lautan Tangerang memunculkan spekulasi yang beragam. Dan meskipun TNI, Angkatan Laut dan juga stakeholders yang terkait telah merubuhkan pagar laut tersebut, muncul spekulasi yang terbaru yaitu munculnya HGU dan HGB terhadap perairan tersebut yang menjadikannya babak baru di kasus ini. Dan meskipun saat ini pemirsa sertifikat tersebut sudah resmi dicabut, lantas bagaimana hal ini bisa terjadi, dan kita akan bahas dengan Bapak Muhammad Sutisno, Direktur Maritim Strategic Center. Pak, bagaimana Pak pendapat Bapak tentang adanya kasus ini Pak, adanya insiden pemagaran laut tersebut? Menurut saya insiden ini menjadi membuka cakrawala kepada kita semua. Terjadinya sebagai fenomena gunung es ya, karena kita lihat ternyata selama 10 tahun ini tata kelola ruang laut kita dan tata kelola wilayah pesisir kita semeraut ya. Apalagi Indonesia yang ditakdirkan sebagai negara maritim, tapi seiring dengan berjalannya waktu tata kelola ruang laut kita masih amburadul. Lantas Pak, ini kan diduga juga salah prosedur terhadap penerbitan dari HGU, HGB ini. Apa sebenarnya yang terjadi Pak sebenarnya, dan kira-kira siapa Pak sebenarnya yang tepat untuk bertanggung jawab pada hal ini? Saya rasa ini adalah semua stakeholder bertanggung jawab ya, baik stakeholder yang berkaitan dengan maritim seperti KKP dan TNI AL, Bakamla, Polair harus lebih berhati-hati dalam mengawasi wilayah pesisir kita. Karena kita lihat Indonesia sebagai negara maritim, kita lihat negara-negara lain wilayah pesisirnya identik dengan kemajuan, dengan arsitektur yang luar biasa. Tapi kita lihat di wilayah pesisir ini lebih banyak daerah-daerah kumuh, terbelakang secara ekonomi, secara pendidikan dan sosial. Makanya dengan adanya fenomena pagar laut ini momentum bersama, khususnya menjelang 100 hari Pak Prabowo ya, kita lihat momentum bagi Pak Prabowo untuk memperbaiki sistem tata kelola maritim kita, memperbaiki sistem wilayah pesisir dan ruang laut kita. Dari Bapak sendiri bagaimana, adakah rekomendasi untuk perbaikan atas kasus-kasus tersebut? Kita patut apresiasi langkah cepat pemerintah, khususnya Menteri ATR yang telah membatalkan sertifikat tersebut. Dan selanjutnya adalah bagaimana pemerintah antar stakeholder harus bisa menerapkan sistem early warning dan early detection. Bagaimana kejadian-kejadian ini tidak terulang kembali, lebih mengamankan wilayah pesisir kita, jangan sembarangan dipasang oleh pagar laut tersebut. Oke Pak, terakhir Pak, terkait harapan Bapak ke depan bagaimana? Harapan saya adalah untuk Pak Prabowo, presiden kita yang telah cepat dalam mengatasi masalah pagar laut ini, supaya tidak menimbulkan stigma di masyarakat bahwa pemerintah gagal dan lalai dalam melindungi hak-hak masyarakat. Kita lihat wilayah pesisir ini kan dengan adanya pagar laut itu kan nelayan sangat berdampak ya, ketika tidak bisa melaut, menjadi memutar dan wilayah laut jadi tercemar. Makanya dengan harapan saya bahwa ke depan tidak ada lagi kasus yang seperti ini, tidak ada lagi laut yang dipagari, karena kita sebagai nenek moyang kita kan seorang pelaut, kita harus bisa menjaga laut kita, menjaga pesisir kita, menjaga wilayah pantai kita. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Muhammad Sutisna, di mana beliau menyampaikan menyayangkan terhadap kejadian tersebut dan berharap bahwa pemerintah segera bertindak dan segera menyelesaikan kasus tersebut untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi para nelayan-nelayan yang terdampak. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler,
Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2. Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya? Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Zia dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke segmen media online pemirsa. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu singgung awareness. Ida Fauzia minta warga Jakarta bersiap jadi kota global. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Baik pemirsa, di sini anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI 2 Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan, yaitu Ida Fauzia, menyebutkan Jakarta harus bersiap menjadi kota global, meski tidak lagi berstatus sebagai ibu kota yang diyakini akan menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia, pemirsa. Tentunya terkait hal ini, Kabid Perencanaan Strategis dan juga Pendanaan Pembangunan DKI Jakarta yaitu Rama Magrahana menyebutkan terkait amanat Undang-Undang DKJ ingin menjadikan Jakarta sebagai kota global. Pemerintah Provinsi Jakarta terus mempersiapkan diri dengan berkoordinasi bersama pemerintah pusat, pemirsa. Di samping itu, masih banyak tantangan bagi warga Jakarta untuk bersiap menjadi kota global. Sesuai amanah Undang-Undang DKJ, salah satunya yaitu peningkatan awareness terkait sumber daya manusia, persoalan tata kelola pemerintahan, dan juga persoalan inovasi. Selain itu pemirsa, di usia Jakarta yang lebih dari 500 tahun ini, diminta dukungan DPR RI dalam mendukung potensi wisata, termasuk peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu Cucun Ahmad Samsurizal. Di sini berkata, mari bawa semangat pembaruan di tahun baru Imlek 2025. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan di sini pemirsa, Wakil Ketua DPR RI yaitu Cucun Ahmad Samsurizal mengajak masyarakat Indonesia menjadikan momen tahun baru Imlek 2025 sebagai ajang refleksi semangat pembaruan. Tentunya tahun baru Imlek diharapkan dapat membawa kedamaian untuk semua, khususnya bagi masyarakat etnis Tionghoa dan juga umat Konghucu yang merayakannya. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat merefleksikan diri untuk memiliki semangat pembangunan bangsa di tahun ular kayu yang memiliki simbol kebijaksanaan dan juga keberuntungan. Selain itu pemirsa, tahun ini juga menandai kerja-kerja DPR RI periode baru yang dilantik pada Oktober tahun lalu. Dan di sini kerjasama DPR bersama pemerintah dan juga seluruh stakeholder lain diyakini akan membawa perubahan bagi Indonesia untuk semakin maju, pemirsa. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan singgung awareness. Ida Fauzia minta warga Jakarta bersiap jadi kota global, serta Cucun Ahmad Samsurizal, mari bawa semangat pembaruan di tahun baru Imlek 2025. Tidak lupa juga saya mengucapkan untuk pemirsa TVR Parlemen dimanapun berada, mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2025, Gongsi Pacai. Dan sekian dari saya, Rini Reski. Kembali ke rekan Zia. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini.
Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.